warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami. Di video kali ini saya ingin menjelaskan video sebelumnya tentang LCD green screen pada HP Samsung S20 Ultra seperti milik saya ini. Dari pengalaman saya pribadi, beberapa bulan yang lalu HP saya ini mengalami green screen. Saya bawa di counter service, disarankan untuk ke Samsung Service Center. Di Samsung Service Center saya disuruh ganti LCD baru. Dengan mengganti LCD baru biayanya cukup mahal ya teman-teman, yaitu sebesar Rp4.400.000. Dengan biaya begitu besar, saya urungkan niat saya, mending tak pakai keperluan yang lain aja sebesar itu uangnya. Akhirnya saya coba-coba dengan cara sendiri. HP saya pernah green screen yang pernah saya rekam seperti video berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Langsung saja kita mulai. Saya menggunakan alat ini ya, kabel bekas ini. Kita buka dulu casing belakangnya seperti ini ya. Ini karena sudah pernah dibuka jadi agak mudah ya teman-teman. Kita buka pelan-pelan ya. Kita matikan HP-nya dulu saja. Kita matikan HP-nya dulu. Ini misalkan HP saya masih green screen ya teman-teman. Kita buka, kita balik ininya. Kita buka bautnya satu persatu alatnya dengan menggunakan obeng kecil. Satu persatu ya. Ini adalah pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini kita ambil dulu ininya. Alhamdulillah bisa kembali normal HP saya. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang yang lumayan besar itu. Mending dipakai untuk keperluan yang lainnya. Kita lepas dulu satu persatu bautnya ya. Bautnya sudah lepas semuanya. Kita bukanya pelan-pelan. Yang pelindungnya sudah terlepas. Ini kita lepas semua soket yang ada di sini. Soket fleksibel ini untuk fleksibel LCD-nya ya teman-teman. Ini fleksibel LCD-nya kita lepas. Ini fleksibel baterainya. Dan satunya ini juga kita lepas sekalian.
sudah kita buka semua. Dalam keadaan seperti ini kita diamkan HP-nya selama 1 minggu ya teman-teman, sampai baterainya dalam keadaan habis ya teman-teman. Misalkan ini sudah 1 minggu ya, kita pasang lagi soketnya, baterai, LCD, dan ini satunya untuk mikrofon dan lain-lain. Kita tambah lagi. Kita tambah ini juga. Mana belakangannya? Ya, sekarang kita nyalakan. Misalkan ini masih dalam keadaan screen ya teman-teman, kita nyalakan HP-nya. Enggak, ini dalam keadaan mati. Ini kita cas HP-nya, tapi baterainya ini dalam keadaan habis. Kita cas HP-nya seperti ini. Nah, dalam keadaan ngecas ini jangan sampai layar mati ya teman-teman. Sebelum layar mati kita pencet tombol powernya ini agar jangan sampai mati. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau mau mati kita pencet terus. Nah, kita pencet terus kayak gini sampai warnanya ini kembali normal. Kalau berhasil ini pasti akan kembali normal seperti ini. Kalau berhasil ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa coba yang mengalami green screen pada layar AMOLED-nya ya teman-teman. Nah, dalam keadaan seperti ini, misalkan ini sudah normal, kita cabut baterainya. Sudah mati, lalu kita nyalakan HP-nya. Ini masih loading teman-teman, kita tunggu. Ini misalkan sudah normal. Walaupun sudah normal, itu pasti layarnya yang warna hijau, pas warna hijau dan putih pasti bergetar ya teman-teman. Setelah sembuh seperti ini, langsung kita update software yang terbaru. Kalau ada, ini HP-nya sudah saya update software yang terbaru, jadi tidak ada updatean lagi. Nah, ini sudah terbaru ya teman-teman. Layarnya kita nggak apa-apa, kita settingannya di setting ke ID plus aja ya teman-teman. Walaupun dalam keadaan di posisi ID plus ini warna hijau dan putih masih getar, walaupun begitu tidak apa-apa ya teman-teman. Kita sering-sering ganti wallpapernya teman-teman, dan sering-sering kita start HP-nya. HP kita mengalami green screen karena mungkin layarnya terlalu capek, jadi terlalu monoton, jadi perlu kita sering-sering mengganti wallpaper. Ini sering diganti-ganti ya teman-teman, sesuai selera teman-teman. Dan juga sering-sering kita restart teman-teman ya, sering-sering kita restart.
agar ini pikselnya HP melakukan penyesuaian. Ini selama berminggu-minggu teman-teman layarnya masih getar, tapi HP-nya sudah bisa dipakai. Ini HP-nya sudah restart. Tidak apa-apa dalam kondisi warna hijau dan putih bergetar, semua HP-nya bisa dipakai. Ini misalkan masih getar ya, kita cek aja di pengaturan ini ya. Syukur-syukur punya teman-teman tidak getar. Dulu punya saya pertama kali sembuh dan keadaan seperti ini, itu warna putih getar ya teman-teman ya. Karena ini sudah normal, merahnya normal. Nah, posisi warna hijau ini waktu pertama kali sembuh ini ada getar kecil-kecil teman-teman, cuman masih bisa dipakai. Warna biru normal, keadaan seperti ini juga getar waktu warna putih ini. Tidak apa-apa selama berminggu-minggu. Nah, ini kita pasang lagi ya, karena sudah kembali. Kita pasang lagi, kita kembalikan lamanya ini. Kita pasang bautnya satu persatu. Hati-hati ya teman-teman, soalnya ini telurnya kecil-kecil, jangan sampai lecet. Ini kuncinya dipaskan teman-teman ya. Kita pasang bautnya satu persatu. Pakai alat-alat adanya teman-teman. Kita skip aja ya biar tidak terlalu panjang videonya. Ini bautnya sudah terpasang semua, kita kembalikan yang ini pendinginnya, kita pasang lagi. Pasang belakangnya kameranya lepas ini ya, tapi tidak apa-apa, tidak pengaruh, masih bisa normal. Kita pasang lagi. Kalau teman-teman mau rapat ini bisa pakai lem, dilem lagi ya. Ini tidak tak lem dulu. Nah, sudah teman-teman, sudah selesai semuanya. Apabila layarnya masih bergetar, kita akan upload video berikutnya untuk solusi layar bergetar itu ya teman-teman. Ya, sekian video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya untuk solusi getarnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.